Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam New Millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajarannya generasi New Millennial, spesial untuk kalian semua kelas 5. Kabar baik ya, tentunya kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan sekaligus mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita bersama-sama berdoa dulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe pada channel ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian bisa lebih awal mendapatkan informasi tentang pembelajaran teknologi informasi di esok pagi. Oke anak-anakku semuanya, kita lanjutkannya pembelajarannya. Kalau kemarin kalian telah mengikuti penilaian tengah semester, berapa ada teman-teman kalian atau kalian sendiri yang belum sempat untuk mengikuti PTS karena keterlambatan tentang mengumpulkan tugas atau daftar hadir. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan alasan untuk mempersulit kalian dalam mengikuti PTS, karena syarat untuk mengikuti PTS kalian harus mengikuti pembelajaran dulu sampai dengan tuntas, baru kalian bisa mengikuti PTS. Ingat, ini bukan maksud Pak Rudi untuk mempersulit kalian, tetapi semata-mata untuk meningkatkan cara kalian belajar, kedisiplinan kalian belajar, keruntutan dan ketuntasan kalian dalam mengikuti pembelajaran, khususnya teknologi informasi dan komunikasi kelas 5. Oke anak-anakku semuanya, setelah kita ikuti PTS, yuk kita bahas bareng-bareng pembelajaran PTS yang terdahulu agar kalian tahu mana-mana jawaban yang seharusnya betul disalahkan atau salah dibetulkan. Karena pada saat PTS selalu ada yang komplain, Pak, saya sudah mengerjakan dengan betul tapi nilainya kok masih ada yang 0. Saya mengerjakan ini, perasaan saya masih salah tapi kok dibetulkan. Nah untuk itu yuk kita bahas-bahas bareng tentang penilaian atau soal-soal penilaian tengah semester yang terdahulu. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran. Seperti yang Pak Rudi sampaikan tadi di depan, bahwa kita akan membahas soal-soal penilaian tengah semester ke-1 tahun ajaran 2021 tahun 2022, khusus untuk kelas 5. Oke ya, kita buka soalnya. Nah ini dia nilai yang betul atau total nilai keseluruhan jika kalian mendapatkan atau mengerjakan soal semuanya betul, nilainya adalah 100. Jadi yang di belakangnya adalah nilai tertinggi dan ini adalah nilai perolehannya, yang di depan adalah nilai perolehannya. Nah seperti biasanya ketika kalian mengisikan atau sebelum memasuki soal atau form soal penilaian tengah semester, kalian diminta mengisikan email yang aktif terlebih dahulu. Kemudian memilih sekolah, karena kebetulan soal ini digunakan untuk 2 sekolah. Sebagai contoh aja, baru dicoba pilih sekolah SDN Pabean 2 ya. Kemudian kelasnya 5A. Kemudian baru dipilih nama. Nah disinilah nama sering tidak muncul, ada yang tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Jawabannya karena tugasnya tidak lengkap. Ingat, untuk kedepannya sebelum kalian nanti mengikuti penilaian akhir semester, pastikan tugas akan atau sudah terselesaikan. Jika belum, yakin dan pasti nama kalian tidak akan muncul di form nilai atau form soal-soal penilaian. Ingat, ini bukan untuk mempersulit kalian, tapi untuk mempermudah kalian mengerjakan tugas. Artinya gini, bukan pada saat akan mengikuti PAS, mengikuti PTS
baru mengerjakan sekian banyak soal, tapi step by step, selangkah demi selangkah, satu demi satu soal dikerjakan. Dan jangan lupa sebelum mengerjakan soal, lihat dulu materinya. Biasanya sering terjadi, Pak, di mana videonya? Karena yang dibuka adalah menu tugas atau menu latihan, bukan menu pembelajaran. Ya, urut-urutannya ya, masih ingat? Kalau kalian mengikuti pembelajaran Google Classroom di pelajaran TK, yang pertama isi daftar hadir dulu, lihat video pembelajarannya, baru kerjakan soal atau tugas dan latihannya. Yes, kita lanjutkan untuk membahas soal-soal. Langsung saja, kalau sudah diisikan nama, kemudian diisikan nomor absen, kamu akan diarahkan ke yang disebut fakta integritas. Apa sih fakta integritas? Fakta integritas adalah pernyataan kalian, kesanggupan kalian. Contohnya apa? Ketika di sini ada fakta integritas, tertulis saya akan mengerjakan dengan jujur dan mandiri. Artinya jujur apa? Tidak ada kamus menyontek, tidak ada kamus melihat buku, buka Google, tidak ada. Kerjakan sesuai dengan kemampuannya, itu adalah jujur. Karakter yang ditanamkan oleh pembelajaran 3 adalah 1. Jujur. Karena kamu kalau sudah jujur akan diterima oleh siapapun. Kemudian mandiri, tanpa harus minta bantuan pada orang lain, terutama saat menjawab soal-soal. Itu ya yang perlu kalian pertimbangkan atau kalian lakukan dalam pembelajaran 3. 2 karakter kepribadian yang akan dibangun untuk kamu adalah jujur dan mandiri. Selain itu ada disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa dibaca petunjuk soalnya. Terakhir pada PTS ini Pak Rudi sempat berikan petunjuk menjawab soal dengan semuanya huruf kapital. Harapannya apa? Agar kalian memperhatikan, jangan lupa screenshot hasil nilai dan kirim ke menu tugas sebagai bukti bahwa kalian telah mendapatkan nilai. Kalian pasti setelah mengerjakan langsung mendapat nilai kan? Nah, nilai itu yang tahu hanya Google Form, Pak Rudi belum tahu. Yang tahu adalah tim Google, yang tahu sistemnya Google, tapi Pak Rudi belum tahu. Agar Pak Rudi tahu, silahkan tunjukkan buktinya dengan men-screenshot hasil nilai yang kalian peroleh. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari, ketika kamu misalnya ingin mentransfer uang melalui ATM misalnya, berhasil ditransfer, pasti yang kamu kirimi uang akan minta bukti dari transfernya untuk membuktikan bahwa transfer sudah selesai atau berhasil. Sama dengan yang perlu disampaikan. Agar kalian mendapatkan atau Pak Rudi tahu bukti bahwa kamu sudah selesai mengerjakan tugas dan mendapatkan nilai, silahkan screenshot dan kirim nilai kalian. Oke ya. Oke, kita mulai dengan soal nomor 1. Ingat, mungkin acak ya ini nanti. Mungkin yang pertama kemarin tidak ini yang muncul, kemudian opsinya juga bukan ini, tapi diacak semua. Ya, yang pertama, tampilan teks di bawah ini menggunakan efek. Nah, ini yang dipakai adalah efeknya apa? Ada garis bawahnya. Apa yang ada di garis bawahnya berarti efek apa? Kalau bold tebal, outline itu adalah garis luar. Nah, yang betul adalah underline. Kalau italic berarti bentuk miring. Oke, lanjut berikutnya. Penekanan shift diikuti penekanan tombol panah pada keyboard menghasilkan, ya, kalau kalian menekan tombol shift kemudian ikuti arah panahnya, ikuti atau tekan tombol anak panah, maka yang terjadi adalah proses pengeblokan atau memblok data. Selain menggunakan mouse, kalian juga bisa menggunakan keyboard dengan cara tekan tombol shift dan tombol anak panah sesuai dengan arah mana yang akan kalian blok. Bukan pemindahan ya, kalau pemindahan menggunakan cut, penghapusan menggunakan delete, kalau penebalan menggunakan bold. Oke, lanjut berikutnya. Untuk membuat tulisan menjadi tebal digunakan icon. Nah, ini dia jawabannya adalah B. Kalau ini untuk garis bawah, ini untuk underline, untuk bukan ada ya, italic, garis miring. Sorry kok garis miring, tulisan miring atau karakter bentuk miring. Kayak ini adalah perpangkatan. Misalnya kalau kita mengetik 2 × 2, maka gunakan perintah ini, namanya adalah subscript.
Oke, lanjut berikutnya. Icon di bawah ini digunakan untuk membuat teks bergaris bawah adalah, nah ini dia, underline. Ini adalah bold, mempertebal, subscript untuk memberikan tanda pangkat, italic untuk bentuk teks atau karakter miring. Oke, berikutnya untuk membuat paragraf rata tengah digunakan perataan paragraf ya. Untuk tengah tentunya adalah sama center, sesuai dengan namanya. Kalau tengah itu adalah center, bukan middle ya. Kalau middle itu atas bawah. Kalau untuk bentuk horizontal namanya adalah center. Kalau justify untuk membuat teks rata kanan kiri, like left rata kiri saja, like right untuk rata kanan. Kalau center menengahkan teks, contohnya apa? Yes, contohnya adalah judul. Next, berikutnya membuat paragraf rata kanan dan rata kiri, rata kanan dan kiri dilakukan dengan menggunakan icon. Nah ini dia iconnya. Yang opsi 4, kalau yang ini adalah, atau opsi pertama adalah center, untuk teks berada di tengah halaman. Ini adalah teks rata kiri, sama ya, ini juga rata kiri. Yang betul adalah rata kanan kiri yang disebut dengan justify. Oke, berikutnya icon berikut digunakan mengatur teks. Tinggal dilihat aja yang rata mana ini, apakah kiri apakah kanan. Jawabannya tentunya adalah rata kanan. Oke, berikutnya icon berikut digunakan untuk, nah ini biasanya ada di tab home group clipboard, namanya adalah copy. Digunakan untuk, ya karena copy sama dengan memfotokopi, menggandakan, menyalin. Copy berarti icon copy berfungsi untuk menyalin data, bukan menghapus, bukan memotong, bukan menempelkan. Baru setelah menyalin, perintah berikutnya adalah menempelkan menggunakan paste. Oke, lanjut berikutnya. Program aplikasi di bawah ini yang termasuk program aplikasi pengolah kata ya, Microsoft Word. Kalau PowerPoint untuk membuat presentasi, Outlook untuk menyimpan email, kemudian MS Note untuk memberikan catatan atau membuat catatan. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat kita buat dengan menggunakan program aplikasi Microsoft Word, kecuali ya membuat banner. Undangan bisa kita ketik dengan menggunakan Microsoft Word. Karya ilmiah pasti membuat banner. Nah, kalau buat banner kita menggunakan Microsoft Word kesulitan. Karena apa? Banner membutuhkan foto yang besar, kemudian kapasitas foto yang besar, ukuran banner yang besar, maka tidak bisa atau terlalu berat kalau menggunakan Microsoft Word. Maka harus ada program tersendiri, misalnya menggunakan Corel Draw. Jadi kecuali adalah membuat banner. Kalau skrip drama pasti bisa. Icon di bawah ini digunakan untuk titik-titik, menyalin, menggandakan, memindahkan, memotong. Mungkin banyak yang menjawab memotong karena gunting untuk memotong, tapi bukan itu. Fungsi ini adalah untuk memindahkan teks. Jadi contohnya gini, coba kamu ketik tulisan misalnya Indonesia pertama, raya yang berikutnya. Nah, kemudian Indonesianya kamu blok, klik icon cut, maka akan hilang kan. Kemudian letakkan di bawah pointernya, tekan atau klik icon paste, maka kata-kata yang kita cut tadi akan dipindahkan di sesuai yang kita paste. Jadi icon di bawah ini namanya adalah cut, fungsinya adalah memindahkan, bukan memotong, bukan menyalin, apalagi menggandakan juga bukan. Oke, berikutnya icon digunakan untuk, icon ini maksudnya ya, yaitu namanya apa? Yes, font color. Fungsinya adalah mengubah warna, bukan menandai, bukan mengubah bentuk, juga bukan mengubah model. Oke, berikutnya icon yang ditandai dengan kotak hijau ini ya. Apa fungsinya? Berikan bayangan, oh no, berikan bayangan adalah shadow. Yang betul adalah memberikan warna dasar tempat tulisan, kayak highlight, namanya adalah highlight. Kalau kamu main dengan stabilo, maka kalau kamu coret dengan stabilo, warnanya akan ada warna merah, bisa sesuai dengan warna. Jadi fungsinya adalah memberikan warna dasar tempat tulisan. Oke, berikutnya icon font dan numbering terletak pada grup ya, di grup paragraf, bukan font, editing, apalagi clipboard, bukan.
Berikutnya, ikon yang ditandai dengan kotak biru berfungsi untuk berurutan ya. Itu adalah disebut dengan memberikan penomoran secara berurutan. Bukan berikan angka, memang angka, tapi lebih cocok, lebih pas kalau diberikan fungsi adalah memberikan penomoran secara berurutan. Oke, berikutnya ikon di bawah ini digunakan untuk menempelkan teks ya. Untuk menempel yang mana? Ikon paste. Ini dia, opsi C. Bukan gambar gunting yang cut, bukan gambar copy, bukan gambar copyright juga bukan, tapi adalah opsi nomor 2. Istilah huruf pada Microsoft Word sering disebut dengan biasanya ada font. Nah, yang kebetulan di sini opsinya adalah karakter, maka istilah huruf pada Microsoft Word disebut dengan karakter. Lanjut berikutnya, icon berikut ini disebut dengan, ini dia ada A, kemudian di bawahnya ada warna, disebut font color yang berfungsi untuk memilih atau memberikan warna pada karakter. Oke, berikutnya nama dokumen yang kita buat pada jendela Microsoft Word selalu ditampilkan di bagian nama dokumen ada title bar. Jawabannya itu adalah title bar. Di dalam title bar ada nama file, nama program, minimize, close, restore down, dan maximize. Nah, di mana letak nama dokumen? Namanya adalah di title bar. Oke, berikutnya tombol spacebar pada keyboard digunakan untuk spacebar tombol yang paling panjang. Itu memberikan jarak antar karakter atau memberikan jarak antar kata. Jadi kalau misalnya menulis, mengetik satu kata, kemudian kata berikutnya berikan jarak, gunakan tombol spacebar. Oke, berikutnya perintah di bawah ini dapat digunakan untuk mengatur jarak antar baris adalah line spacing, bukan tabulasi. Kalau tabulasi berikan jarak ke kanan, kalau line spacing jarak atas bawahnya setiap teks. Oke, berikutnya mengubah jenis karakter pada Microsoft Word dapat dilakukan dengan ikon memilih jenis karakter, memilih bentuk karakter, atau gampangnya memilih bentuk tulisan. Perintah yang digunakan adalah font. Kalau font color untuk memilih warna, highlight memberikan warna dasar atau pada tempat tulisan, atau font style untuk memberikan tulisan model-modelnya. Tapi yang untuk jenis karakter gunakan adalah perintah font. Icon untuk menyalin suatu objek seperti kalimat atau gambar ke dalam dokumen lain yaitu menyalin. Bahasa dari menyalin adalah copy. Berarti perintahnya atau jawabannya adalah copy, baru diikuti oleh paste. Perintah tabulasi terletak pada yang ada seperti ini L atas itu untuk tab, stop, atau perintah tab, perintah tabulasi berada di ruler bar. Oke, terakhir untuk menggunakan perintah tab stop diikuti penekanan tombol karena tab selalu diikuti tombol tab, bukan enter, bukan shift, bukan caps lock, tapi tombol tabs. Oke, itu pembahasan soal untuk materi hari ini. Yuk kita sama-sama kembali ke ruang utama untuk mengetahui apa sih yang akan atau yang harus kalian kerjakan pada materi. Nah, anak-anak semuanya itu tadi tentang pembahasan soal PTS atau penilaian tengah semester. Mudah-mudahan tidak ada keraguan lagi tentang jawaban kalian, karena soal tersebut sudah diuji cobakan berkali-kali, mana soal yang betul, mana jawaban yang betul, mana jawaban yang salah. Oh ya, tentunya kalian masih ingat tadi soalnya diacak ya. Jadi antara teman yang satu dengan teman yang lain, urutan soalnya pasti berbeda. Demikian juga untuk opsi atau pilihan jawabannya juga berbeda. Ini pengalaman kalian juga mungkin untuk teman-teman kalian atau kalian sendiri yang mengikuti kemarin simulasi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, untuk kedepannya kalian akan berhadapan juga dengan ujian yang dilakukan secara online atau menggunakan sarana digital, misalnya dengan menggunakan komputer. Oke, itu gambarannya. Makanya dari awal, sejak jauh-jauh sebelumnya kalian sudah Pak Rudi siapkan untuk bagaimana kita belajar
mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sistem komputer, sehingga nantinya kalian tidak kaget lagi. Sebagai contoh aja, kalian harus misalnya menyelesaikan tugas tepat waktunya. Kalau baru ini bisa menoleransi tugas terlambat masih diterima, tapi kalau komputer pasti ada tulisan tugas terlambat, akan muncul tugas terlambat atau tugas tidak dikerjakan. Oke ya, sekarang tugas untuk kalian, siapkan buku catatan kalian. Coba yang tadi pembahasan soal-soal tadi kamu rangkum semua, kamu tulis. Ingat, tulisannya tegak bersambung dengan menggunakan pulpen warna hitam, soal dan jawaban yang betul. Ingat, yang kamu kerjakan adalah yang kamu tulis, yang kamu rangkum adalah soal dan jawaban yang betul saja. Oke, ada pertanyaan, Pak, soalnya ada gambarnya, jawabannya ada gambarnya, bagaimana? Ditulis, sebutkan gambarnya. Oke ya, itu saja, mudah-mudahan tidak kesulitan. Kalau kesulitan silakan kalian bertanya lewat WA Group atau melalui deskripsi channel yang terletak di bawah ini. Oke, pastikan selalu mengawali segala kegiatan dengan menyebut nama Tuhan dan mengakhirinya dengan memuji kebesarannya. Sukses untuk kalian semua, jaga kesehatan dan sekaligus patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.